Sejak terlahir dengan menyukai seks berlebih mungkin ya. ya, bisa setiap hari, bisa 20 kali sebulan gitu. 20 kali sebulan udah kayak kerja aja loh. Bahkan lebih banyak itu seksnya ketimbang kerja kali ya. Kayak prima. Tapi dari kamu sendiri nih, Pesa, ngomongin tentang seks sebulan 20 kali itu kamu nggak malu atau apa ya? Promosi mungkin. Kamu mau promosi di Bella in Talk Show. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya kamu selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan di sini bareng aku Bella Octavia, aku sudah ada kedatangan siapa nih? Ih, ulala, pasti ciwi-ciwi di luar sana udah, ya ampun, cakep. Cakep. Tapi yakin bisa ngendel. Aduh, aku sekarang kedatangan. Udah, langsung perkenalan diri aja langsung. Hai different people, kenalin, aku Maisa dan Mak Irawan. Di apa namanya? Di Bella in Talk Show. Iya, ini. Bener. Ya, aku mau sharing. Grogi dia Iya. Mau sharing tentang kehidupan jadi fuckboy. Jadi topik kita hari ini adalah hidup ala fuckboy. Widih, berat banget. Berat apanya nih, dosa Berat muda? topiknya, tapi kita bikin ringan topiknya. Oke. Jadi ngomongin tentang fuckboy ya, different people pasti pernah namanya ngalamin dimainin fuckboy lah, atau di PHP-in fuckboy lah. Masa lalu. Tapi sekarang kita langsung ketemu orang yang dia mau nge-publish dirinya seorang fuckboy. Tapi kayak dari look-looknya itu Nggak kelihatan ya. Gak kelihatan banget different people, kayak Iya, misalnya kelihatannya malah kayak soft boy ini. masa sih? Oh my god! Wow! Jadi emang iya sih, dari looknya memang kelihatan kayak misalnya, masa sih dia fuckboy, nggak kelihatan wajahnya kayak cowok baik-baik, soleha gitu kali ya. Soleha dari Hong Kong. Nah, jadi dia di sini ya, different people ingin memberikan banyak inspirasi, pastinya sharing juga ya, sharing pengalaman yang dia pernah lalui. Dia sudah pernah merajalela di semuanya. Cie. Mungkin nanti yang nonton ini, wah, si itu tuh. Kenapa ketawa, Kak? Ya nggak apa-apa, kan udah berani dipublish. Oh iya, berani dipublish. Okay. Jadi sebelum dia menceritakan bagaimana strugglingnya dia menjadi seorang fuckboy, bagaimana suka dukanya menjadi seorang fuckboy, sekarang mungkin kita simulasi dulu kali ya. Simulasi dulu dengan artian, kan kadang orang bisa mikir, kok bisa sih dia dibilang fuckboy? Apa sih yang dia punya? Nah, jadi mungkin bisa sharing-sharing untuk pertama kali mengawali deket ataupun kenalan sama cewek nih. Biasanya ciwi-ciwi ini kan nggak tahu nih, dia ini fuckboy, gimana cara dia tahu fuckboy? Biasanya kenalan di sosial media, gimana sih cara chatting agar bisa nge-guide cewek yang kita suka. Dari fuckboy sendiri seperti apa nih? Nah, kalau aku biasanya, kalau dari pengalamanku sebelumnya, aku ngawalinya itu pakai dating apps. Oke. Awalnya dengan dating apps gitu. Kalau dating apps kan emang dasarnya, emang tujuannya casual dating. Casual dating selalu ada seks di dalamnya sebenarnya kan. Oke. Gitu. Emang tujuannya ke arah sana kalau casual dating. Oke. Cuman emang di orang Indonesia kita ini emang masih ngarep ya mungkin something serius dari ya. Oke. Berawal dari sana gitu ya, akhirnya kalau sekarang sih mungkin agak kalaman dikit. Mengarah ya ke Instagram, friend of friends segala macem gitu. Itu ya diawali kayak basa-basi biasa kita. Basa-basinya sama kayak cowok-cowok di luaran sana. Basinya sama berarti. Salam kenal, hai, kayak gitu. Oh, sama juga. Pasti ada hal-hal basi, salam kenal, say hi, bla bla bla. Oke. Tapi gimana nih biar dapetin cewek ini, kan dari proses chattingan itu kan nanti menuju pertemuan. Gimana sih agar cewek ini mau ketemu? Kalau aku selalu upaya biar chat itu seminimal mungkin ya. Jadi seminimal mungkin gitu. Selalu aku arahkan biar bisa cepet-cepet ketemu, ketemu gitu. Karena cepet ya banget ya ketemuan ya. bukan. Karena emang powernya di ketemu gitu. Oh, jadi kalau misalnya dilanjut, kalau waktu ketemuan ternyata beda sama fotonya. Ya syukurnya aku karena udah sering ketemu. Bangsat kau.
Oh, beda ya guys ya, yang udah expert sama baru pemula. Kenapa? Oke, lanjut lagi. Terus Iya. akhirnya ngajak Iya. ketemuan. Biasanya kan karena emang aku orangnya suka ngopi nih, aku emang suka ngopi, emang aku ya kopi entusias. Jadi aku nawarin dulu, kamu suka ngopi nggak gitu. Oke. Tapi memang sebelumnya ada basa-basi lainnya, misalnya kalau misalnya dia di luar Bali, berapa lama dia udah tinggal di sini, dan bla 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 gitu kan. Enggak lah, langsung nanya ke kerjaan segala macam bla bla bla. Oke, berarti- karena itu kan agak-agak ya ada sopan juga. Oke, umumnya doang dulu Ya, ya. umum dulu, kita in general dulu bahasnya gitu. Lebih bagus kita bahas ke hobi gitu kan. Hobi. Ya, aku emang atau hal yang kamu suka misalnya. Soalnya dari Ada, kayak gitu. Mesa sendiri hobinya nge-gym, ngajakin Iya. calon ininya nge-gym. Oh, enggak. Oh, enggak juga ya. Enggak ngajakin ke sana sih, ya cuman bahas kalau misalnya emang ya sama-sama suka kan bahasannya jadi nyambung gitu. Oke, Terus cari kalau- topik yang menarik ya intinya. Jadi ya terbuka aja, kamu sukanya apa ya tanyain hal yang itu gitu. Jangan Oke. kamu ngada-ngada juga gitu. Kan susah juga kalau kita ngada-ngada. Dan akhirnya kalau misalnya si cewek ini oke, yuk kita ketemuan di sini. Nah, selanjutnya itu kan habis dari chatting ketemuan. Nah, udah ketemuan, biasanya tuh fuckboy itu punya namanya first impression. Iya. Gimana sih bikin cewek ini takluk? Wait a minute. Oh. Ini nih yang bikin takut, guys. Sebenarnya gini, kalau aku ketemu sama siapa recently gitu, aku pasti akan terbuka orang. Terbuka. Gitu. Karena gini, dasarnya kalau kita mau orang itu terbuka sama kita harus terbuka dulu gitu kan. Oke. Bahkan ya ini yang bikin aku merasa diriku beda sama fuckboy lainnya itu ya aku bilang di 15 menit sampai 1 jam pertama kita ketemu, aku bilang aku kelihatan nggak fuckboy gitu. Berkaitannya enggak kan? Enggak, oke. Iya, Iya, aku akhirnya- juga pertama kali ketemu dia juga kayak gitu. Nice. Iya. Different people. Iya, aku nggak kata sih aku fuckboy gitu, enggak kan gitu. Tapi aku bilang ini gitu. Gak cuma yang sama di Bali, yang di luar Bali, Jakarta juga banyak. Terus ya yang dari bule-bule juga, yang Rusia, Kazakhstan gitu. Aduh, jiper aku guys. Iya. Oke, oh jadi akhirnya kamu membuka pembicaraan saat pertemuan itulah kamu membuka diri kamu seperti apa agar wanita yang kamu ajak ngobrol ini tahu, ini loh Mesa sebenarnya gitu. Iya, karena kan kalau kita misalnya nyari orang, kalau aku misalnya emang suka yang dengan orang-orang yang sepemikiran dengan aku, ya aku harus buka dulu pemikirannya dia gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita membuka diri sebagai orang yang berbeda, kayak kita being fake lah sama orang kita ketemu sama orang yang fake juga. Oke, jadi kamu berusaha jujur sama orang itu. Jadi kamu nggak pernah mengembel-ngembelkan dengan wajah kamu yang soft boy ini. Aku cowok baik-baik, nggak pernah ya? Ya biar mereka nggak tertipu gitu. Oh gitu. Jadi udah dari awal kamu bilang aku fuckboy. Ya. Itu nggak sampai lebih dari 1 jam lah, minimal 1 jam udah bilang gitu. Oke, jadi dia sudah tahu si cewek ini mau lanjut atau enggak. Kalau Justru dengan aku bilang aku fuckboy, mereka nggak bisa sih beneran nih cowok ini fuckboy gitu. jadi curious itu ya, dia. itu yang membuat mereka lanjut sama kamu. Mereka penasaran, anggapnya mereka kepancing gitu. Oh, kamu itu emang memancing atau gimana sih? Enggak, justru dengan kamu terbuka, nah, terbuka jadi orang, dia juga kebuka. Kalau dia emang interest, aslinya interest, dia makin interest loh. Kalau emang dia Oke. mencari friends with benefit atau pengen tahu gimana sih rasanya nih cowok gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak menimbulkan kesan PHP di sana. Gitu. Oke, jadi kamu sudah terbuka kalau emang ceweknya ini mau lanjut, yuk lanjut bareng-bareng. Kalau misalnya kamu ngerasa, dia udah cerita dia fuckboy dan aku emang tidak mau berkelanjutan sama cowok fuckboy, ya udah mundur harusnya wanita jadi, itu. Jadi kita cuma sebagai kenalan, ya mungkin arahnya ke arah yang lain. Oke, mungkin Dan jadi teman ya. Kalau memang Teman tidur. kalau memang nyambung, biasanya kita masih awet keep in touch sampai sekarang gitu. Oke, masih penasaran different people seperti apa kelanjutan teman ngobrol aku hari ini atau teman yang lain? Aus, ditungguin dulu ya. A few moments later. Masih balik lagi di Bela-Belain Talk Show, masih sama si fuckboy ini. Nah tadi kan udah lanjut ngobrolin tentang tergantung cewek ini mau kemana arahnya. Kalau dia oke ACC nih sama kamu, udah kayak ujian skripsi ACC ya. Masih ada penataan. Nah kalau udah ACC akhirnya gimana nih eksekusi seorang fuckboy? Ya, biasanya aku ngelihat dari bahasa tubuhnya dia. Bahasa tubuh, Tubuhnya dia. oke.
Kalau cewek yang interest itu cara pandangnya beda. Oke. Terus- Cara pandangku gimana? Oke. Lu mah kagak. Oke, lanjut. Dia emang kelihatannya emang tertarik gitu. Ya tahu lah anggapnya. Iya. Karena itu semua pernah suka sama orang kan. Cara ngeliat yang suka tuh kayak gimana, yang sama Oke. suka kayak gimana. Suka dalam arti yang berbeda. Mm-mm. Kalau di sini memang suka, anggapnya kayak pengen nyoba, pengen tahu Pengen gimana coba. sih rasanya nih cowok gitu. Oh, Cewek- legit gak sih ya kayak lapis? Pinter nggak sih sesuai omongannya gitu. Oh my God. Lanjut lagi. Oh, jadi disitulah mulai eksekusi si fuckboy ini. Iya, biasa. Si kamu ini. Iya, biasanya ya startingnya ya cewek itu suka dimainin rambutnya, Oh. itu dimainin rambutnya. gitu. Oke, mainin rambutnya, Iya. mainin tangannya, mainin hatinya. Iya, hati-hati pakai hati. Hati-hati pakai hati. Jadi itu juga bener ya. Iya, hati-hati pakai hati. Jadi kalau misalnya kalian boleh sih kita percaya sama hati kita, tapi logika kita tetap harus jalan ya. Dan itu juga sering ku omongin ke cewek-cewek yang punya ketemu gitu. Oke. Kalian tuh juga harus pinter-pinter untuk biar balance antara otak sama hati gitu. Tak sama hati. Oke. Karena aku sering bilang ke mereka, ya fuckboy luar sana mereka nggak ngaku dirinya fuckboy. Cuman aku aja yang aneh yang ngaku gitu. Iya ya, kenapa dia ngaku sih ya kali ya? Oh, mungkin itu dia punya cara sendiri, teknik sendiri di foreign people. Iya, itu kuncinya biar nggak PHP gitu. Jugaan mukanya dia tuh kan kayak Softboy, softboy gitu. Iya. Jadi orang penasaran, hah, fuckboy apa sih dia? Yuk coba yuk gitu. Ayo langsung dia coba, ternyata ya Ya, enak. aku nggak ngomong loh, di foreign people. Oke. Iya. Jadi udah eksekusi. Nah, pernah nggak sih kalau misalnya habis eksekusi itu ternyata malah kamu ghosting? Aku biasanya aku titip pesan sih gitu ya. Titip pesan, Titip oke. pesan gitu. Ya kalau ghosting itu kan paling karena emang sibuk masing-masing ya. Sibuk Oke. masing-masing, kita emang ada kerjaan masing-masing. Beda kalau kayak aku yang nggak ada kerjaan ya main lagi gitu. Tapi aku selalu titip pesan, jadinya anggapnya kita udah pernah ketemu, jangan ragu nanti kalau misalnya mau ketemu atau mau sekedar chat atau apa ya, misalnya biasanya kalau di DM gitu kan atau di WA gitu, komen di status di Insta Stories gitu, ya komen di stories WA gitu, akhirnya chatting pengen ketemu atau pengen ngobrol, banyak yang malah Oke. deket sampai sekarang dalam artian walaupun yang pernah high fix ataupun tidak, sama yang deket sampai sekarang, ngobrol-ngobrol kita seperti biasa. Jadi Dipintas. misalnya kalau berarti yang aku ambil, walaupun sudah mungkin pernah bungkus ya, bungkus, tapi kalau misalnya masih mau berhubungan sama dia, ya udah tetap aja berhubungan, kayak pengen chat ya chat. Tapi kan dalam artian misalnya si Mesa punya kesibukan, jadi mungkin dibalasnya lama atau apa, tapi bukan berarti ghosting menghilang, habis dibungkus menghilang. Ya kebanyakan juga fuckboy di luar sana tuh mereka habis bungkus kadang-kadang nggak diakuin lagi. Oke, tapi pernah nggak sih sampai kakiku naik loh di foreign people? Pernah nggak sih habis ini nggak ada di ini loh di skrip? Pernah nggak sih habis apa tuh namanya bungkus terus ghosting kayak karena mungkin waktu bungkusnya apa dan lain hal akhirnya ghosting, memilih Tempat ghosting? bungkus yang mungkin nggak enak. Saya bungkusnya nggak enak Ya katanya karena di aku foreign people. anggapnya nggak selalu bungkus tuh enak. Oke, nggak selalu bungkus itu enak. Ya mungkin wanitanya kayak anak-anak ini kagak. Ya ampun, wanitanya keenakan katanya. Terus, Maksudnya tapi kamu tetap menjaga hubungan karena kamu menghargai wanita yang pernah kamu ajak bungkus gitu. iya. Oh, Ya, dan maksudnya juga identitasnya aku jaga. Kayak kita bikin konten sekarang, aku ngomongin siapa mereka. oke. Mungkin ya sekedar cerita-cerita tanpa menyebutkan inisial sama sekali. Karena kan Oke. ya benar boleh, tapi tetap ada respect gitu. Beler boleh, tapi tetap ada respect gitu. Oh iya. Jadi kamu menghargai wanita-wanita yang Yang benar, mungkin pernah menjadi lembaran dalam hidup kamu. Ya lembaran beban. Bobo parah anjir. Oke. Aduh.
Aku bingung nih mau nanya apa di Different People. Jadi ngomongin tentang fuckboy itu emang sekarang itu lagi booming banget ya. Fuckboy is everywhere. Semua Gimana kayak menariknya? tapi aku nih ada pertanyaan yang seketika muncul. Apa sih yang membuat orang yang awalnya dia adalah good boy atau dia cowok baik-baik memilih menjadi seorang fuckboy? Kalau mostly dari aku tangkap, jadi kan aku banyak sharing ke teman-teman nih. Mereka interest juga untuk melakukan hal yang dia lakukan gitu kan. Oh, Cuman interest. ya interest itu aku tahu mereka dasarnya karena memang ya pengen coba-coba gitu. Oh, pengen coba-coba dan keenakan kelanjutan. Aku emang tadi dasarnya memang apa namanya secara ekonomi mampu. Oke. Gitu kan. Jadi fuckboy itu harus ini ya, banyak cuannya. nggak selalu. Oh, nggak selalu. Kalau aku kecenderungan tidak. Oke. Karena kuncinya kalau kamu terbuka itu akan lebih dihargai. Kalau kamu pendekatannya dengan uang, ya kamu dihargai dia uang. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin fuckboy di luar sana, yang penting kamu terbuka, pinter bikin cewek nyaman. Iya, nyaman. Kamu harus pastikan dirimu nyaman dan kamu enak. Enaknya tuh enak kayak gimana sih di Different People? Bingung deh jadinya kan. Enak di kasur lah. Anjir. Jadi kan aku masih umur 15 tahun gitu ya. Aduh. Iya, aku juga muda. muda sisanya umurnya. Apa sih gimana? Kan baru umur 26 juga. Oh, 26. Dia langsung nyebutin angkanya loh di Different People. Oke. Jadi semakin menarik obrolan kita ya di Different People. Jadi akhirnya kamu tidak pernah namanya ghosting ya sama wanita-wanita yang pernah kamu ajak bungkus bareng ya. Kamu tetap menjaga respect kamu kepada wanita itu. Jadi wanita itu juga punya harga diri di mata kamu. Iya. Ice. Ulala di Different People. Ntar kita akan lanjut lagi ngebahas yang lain-lain. Bahas apa ya enaknya ya? Masih banyak dong. Masih banyak. Jadi tungguin aja. A few inches later. Masih sama kita berdua di sini. Unsh banget kita foto di sini. Nah, kita masih ngebahas tentang fuckboy. Ini pertanyaan kita udah mulai pertanyaan ke individunya langsung ya di Different People. Kenapa sih mau publish dirimu itu adalah fuckboy? Oh gitu. Kenapa tuh? Ya, seperti yang aku bilang tadi yang di awal-awal, kan emang Terbuka. aku terbuka, aku mau dengan siapapun yang ketemu aku fuckboy, gitu kan. Terus di keluarga kecilku sendiri, orang-orang rumah udah tahu aja. Oh, orang-orang rumah udah tak tahu kamu fuckboy. Walaupun aku nggak pernah bawa cewek ke rumah. Oh gitu. Kita yang di sini nih dianggap cewek nggak ya? Ya, for having sex ya. Oh gitu. Terus juga di keluarga besar ya sebagian udah tahu. Apalagi kalau ketemu Bentar dulu deh. teman-teman udah Di tahu. keluarga besar ataupun di keluarga inti tahu kamu fuckboy gitu? Ya. Maksudnya tahu fuckboy ini dalam artian gimana? Kan kadang ini pengertian orang tua berbeda ya sama pengertian anak remaja. Kalau kita sudah ngerti fuckboy itu adalah laki-laki yang seperti ini. Iya. Tapi yang pengertian orang tua atau Orang keluarga tuaku kamu yang bahkan seperti lebih apa? parah. Oh, Iya. yang seperti Ganti cewek. gonta-ganti. Oh, berarti emang Tidur sama cewek. Oke. Dan dari orang tua sendiri gimana? Iya, ya karena gini sebenarnya karena pada dasarnya emang kelahiran begitu. Oke. Cuman karena aku jujur dan terbuka dalam artian aku memang sama cewek-cewek ini bukan main-main bukan main-main dalam artian mainin hatinya ya gitu. Oke. Emang for having sex gitu. For having sex. Dan juga kuncinya aku pegang kamera untuk safety gitu. Kalau aku emang safety ya untuk Oke. melakukan hal ini. Tapi kalau misalnya dari kan Keluarga orang besar. keluarga besar ataupun orang tua deh, kayak misalnya dari ibu atau mama gitu, nggak ada rasa khawatir gitu kan? Kamu laki-laki Pasti, nih, pasti. maksudnya gonta-ganti cewek itu kan gimana ya ngomongnya di Different People Iya, karena aku tapi juga cewek karena gitu. bahasa di sini kan bahasa gonta-ganti cewek itu agak kasar sekali Iya, iya, kan. iya, iya. Tapi pada dasarnya ya gimana ya bilangnya? Aku ini ya nggak seperti fuckboy pada umumnya itu masalahnya. Jadi nggak mainin hati ya. Jadi emang kamu udah dari awal tuh bilang komitmennya ini bukan pakai hati. Ini cuma for having sex. Seperti itu. Dan nggak selalu aku ketemu sama teman-teman yang cewek itu having sex gitu. Oke. Jadi kan ya memang ketemu orang baru, siapa tuh jadi relasi kan oke. Gitu. Kadang-kadang tuh di pikiran gue having sex itu hanya membuka untuk orang itu nggak munafik gitu. Oke.
Oke. Apalagi ya sama kayak kamu sama pacar kan, kamu bisa kentut-kentutan bareng kalau udah bersama, apa yang kita gitu. Mau kamu kencing barengan atau kentut barengan gitu, hal yang lucu, nggak ada jaim-jaim gitu. Nah, di pikiran aku seks itu seperti itu. Seks itu hanya membuka tabir kemunafikan seseorang. Membuka tabir kemunafikan seseorang. Oke, berat ya bahasanya di Different People. Ya. Nah, kita lanjut lagi kan, berarti orang-orang terdekat kamu sudah tahu. Jadi ya orang terdekat aku aja udah tahu, it's okay. Tapi nggak ada pro kontra saat itu. Ada sekarang masih kontra. Tapi selalu setiap ada kontra aku yang santai jalan. Di sini aku bukan tujuan menunjukkan katalog cewek sebanyak katalog cewek. Iya, tujuanku bukan itu. Jadi ini kayak anggapnya salah satu perjalanan hidup lah aku bilang ya. Perjalanan hidup, ya. Karena aku memang seorang yang memiliki video yang tinggi, memiliki kebutuhan seks yang tinggi. Jadi ini tuh seperti eksplorasi diri. Intinya bukan jalan untuk mengontrol daripada seksual needs atau ego seksualku juga gitu. Jadi anggapnya bayangkan, mending kalau bahasanya, mending aku nakal sekarang daripada nanti aku udah punya hubungan yang serius atau sudah bersuami istri, aku nakal di sana. Hello, motherfucker. Oh, jadi kamu lebih memutuskan sekarang aku masih muda, aku belum terikat dengan hubungan-hubungan yang rumit nanti, mending sekarang aku menyelesaikan menyelesaikan masalah tentang seks yang kamu punya. Agak gimana gitu ya di Different People kalau udah ngomongin tentang nah, kalau misalnya lanjut lagi ngomongin menjadi seorang fuckboy. Fuckboy itu kan pasti ada namanya suka ataupun duka nih. Boleh deh kamu bagi. Kalau sukanya aku udah pasti tahu dong. Bisa merajalela di semua wanita-wanita cantik-cantik di luar sana. Bisa nyobain icip-icip gitu. Icip-icip emang makanan ya. Icip-icip wanita-wanita yang lain-lain. Jadi kamu bisa lebih banyak mengenal karakter, kamu lebih banyak mengenal wanita itu seperti apa sih. Iya, baik dari wanita yang di Bali, yang di luar Bali, bahkan yang dari luar negeri juga. Bule gengs. Iya, 5 orang. Oh, 5 orang. Anjir. Terus aku mau nanya, gimana tuh dukanya kamu? Kalau dukanya, pernah nggak sih fuckboy itu ngerasain duka seperti laki-laki baik di luar sana? Pernah. Gimana jadi, tuh? Kan aku sebagai orang itu yang terbuka. Jadi emang kalau kita misalnya, aku punya yang notabene ini sama-sama ya fuckboy, dia fuckgirl ya. Oke, fuckboy sama fuckgirl. Ya, dia emang lebih sering mainin perasaan cowok. Bahkan dia seminggu bisa keluar 3 cowok atau 4 cowok. Oh, kamu jadi menemukan yang berkarakter sama banget sama kamu? Bukan berkarakter sama ya, sama-sama open minded gitu. Sama-sama suka itu. Having sex, Jadi ini kondisinya ketika ya seminggu setelah kita having sex, jadi dia ya sehari setelah kita having sex juga tiba-tiba sibuk, dia ghosting kayak sibuk banget. Oh, fuckboy di ghostingin. Nah, kita ya sama-sama udah komit, kita temenan. Ya, nggak usah hilang-hilangan dalam artian yang nggak jelas ya. Kalau hilangan orang biasa, hal yang biasa gitu ya. Iya. Dan karena kita suka nonton, ini kejadiannya itu November tahun lalu. Jadi karena kita suka nonton, jadi kita ke bioskop. Seperti biasa mungkin aku telat ya. Iya emang sih. Di bioskop jadi ya kalau dia emang nggak suka sama film, di awal udah bilang. Jadi sampai di dalam bioskop, dia sampai di luar, film baru minus 10 menit mungkin. Bilang, ini film apaan sih? Oh, udah bad mood sama si. Bad mood anggapnya. Aku nggak suka sama filmnya, dia sibuk main HP gitu. Karena aku suka filmnya, aku nonton. And then sebelah kita ada kapal-kapalan gitu. Terus, nah belum filmnya mulai ke 15 menit itu dia bilang, "Duh, aku sibuk ada kerjaan nih, aku harus balik gitu." Ditinggal dong. Oh, jadi fuckboy ditinggal, di ghostingin. Jadi kamu ngerasa sakit hati saat itu? Iya, aku kan bahasanya sebagai teman ya. Tapi habis itu ada hubungan lagi nggak? Kontak lagi nggak? Maksudnya habis selesai nonton film itu? Aku tetap being nice gitu, balas. Tapi dia tidak? Dia tidak responnya bagus. Dibalas atau enggak? Dibalasnya susah dan lama.
dibalasnya susah atau lama, itu kayak dia mau menghilang gitu loh dari kehidupan kamu seperti itu. Padahal kalian sudah tahu sama tahu, udah ya sama-sama inilah. Karena dia itu udah dapat having sex. Iya. Oh, udah dapat having sex, terus dia ditinggal, guys. 2 kali berturut-turut. Oh, 2 kali berturut-turut dan kamu ditinggal. Iya, Dia kayak misalnya menjauh dan ngejaga jarak sama kamu. Iya, dia jadinya kayak mengulang polanya dia sebelumnya. Anggapnya dia itu kalau udah nyaman sama seorang, jadinya dia tinggal. Kenapa kayak gitu, malah udah nyaman malah ninggalin? Mungkin biar nggak ke arah serius mungkin. Kalau dari sudut pandang. Oke. Kayak aku komit kan memang nggak mau serius sama siapapun. Ah, karena Jadi udah nyaman. Udah kebukti, udah masuk tahun kedua sekarang aku nggak ada sama siapa-siapa. Komitmen. Komitmen. Duh, tambah penasaran lagi di Foreign People gimana kelanjutan fuckboy di ghostingin. Kita tunggu sebentar. 2 hours later. Sama kita berdua di sini, jangan sampai bosen ya. Yep. Yap, gitu aja. Iya. Nggak mungkin bosen dong, udah ada fuckboy di sini kan ya. Nggak mungkin bosen. Oke, dengan tatapan matanya, tatap matamu, cie, gemas banget. Oke, Peres. Jadi, ya ampun, fuckboy. Gitu. Harusnya kayak gitu toh. Di awal seharusnya aku kayak gitu. Nggak ada yang sebegitunya. Oh, nggak ada yang segitunya. Aku aja. Cuma kasih kasih aja kayak gitu. Aku di kasur. Kasurnya goyang nggak? Iya, goyang sih. Oh, goyang. Udah, kita skip dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Masih ragu aja. Kan belum, jadi ragu. Gimana? Oke, guys, kita lanjut lagi. Oke, kita back to topic. Jadi bahas tentang tadi udah pernah. Jadi dukanya tuh kamu juga punya perasaan ya sebagai fuckboy. Jadi ketika fuckboy di ghostingin ya sakit hati juga, karena kamu berusaha menjadi fuckboy yang tidak ghosting sama wanita-wanita yang pernah kamu ajak having sex seperti itu. Iya, ini konteksnya juga dengan teman. Dengan teman. Oke. Nah, lanjut lagi. Kenapa sih kamu memilih menjadi fuckboy? Kan banyak tuh ya pilihan-pilihan lain gitu. Jadi apa gitu, kayak kenapa mesti harus jadi fuckboy? Good boy kayak soft boy dengan penampilan kamu yang menunjang. Kenapa mesti fuckboy? Fuckboy gini kali. Bingung. Ya, iya kan emang gini, karena emang dari kelahiran sih. Kelahiran. Kenapa kelahiran kamu? Jumat Kliwon kah? Sange. Kelahirannya emang sangean berlebih gitu. Mungkin yang nggak ngerti sange itu Ya, mereka ini tidak different people kita. Oh iya, different people pinter-pinter. Oke. Ya emang terlahir untuk menyukai seks dan juga terlahir dengan menyukai seks berlebih mungkin ya. ya bisa setiap hari, bisa 20 kali sebulan. What the fuck gitu. 20 kali sebulan udah kayak kerja aja loh. Bahkan lebih banyak itu seksnya ketimbang kerja kali ya. Kayak prima. Tapi dari kamu sendiri nih, Mesa ngomongin tentang seks sebulan 20 kali itu kamu nggak malu atau apa ya? Promosi dulu. Kamu malah promosi diri kamu. Ya intinya kembali yang aku bilang di awal, aku terbuka gitu. Jadi emang aku seperti itu, memang secara aktivitas seksnya itu memang mungkin lebih ya dibandingkan orang-orang lain ya. Oke, seks yang biasa pada umumnya sekian, tapi kamu pengen lebih gitu. Dia emang kebutuhanku lebih. Oh, kebutuhan kamu lebih. Ya, Mungkin ya beda-beda hormon seseorang kali ya. Dan juga secara ukuran. Ukuran apa nih? Ukuran di atas standar. Oh, standar. Ya, Terus? ya maklum gitu. Oh, makanya itu yang membuat kamu akhirnya memilih untuk menjadi fuckboy, untuk menyalurkan juga keinginan seks kamu yang berlebih itu. Ya selain itu juga untuk eksplorasi diri gitu. Eksplorasi diri anggapnya gimana kamu bisa ngatur dirimu yang sudah misalnya seksnya yang rutin setiap bulan. Di saat kamu sekarang single, untuk mengontrol diri kamu perlu eksplorasi diri gitu. Oke, explore. Oke. Kenali dirimu. Oke, kenali dirimu, kamu mau jadi fuckboy atau good girl kayak aku boleh. Jadi itu pilihan ada di tangan kamu sendiri ya. Tapi ingat harus bertanggung jawab juga kali ya. Ya. Jangan sampai mainin hati. Kalau sampai nanti
ada ya yang di sini ya di Different People ya, sampai ada yang dimainin hatinya sama dia, lapor di sini karena dia tadi ngaku dia tidak pernah ghosting, dia tidak pernah memainkan perasaan wanita, dia bener-bener mencari yang sesama sama dia, yang sama-sama mau, yang emang sama-sama suka gitu. Jadi sama-sama suka. Makanya itulah bedanya sama fuckboy lainnya. Kalau fuckboy lainnya nggak ada ngaku kan. Oke, nggak ada Kalau ngaku. aku ya ngaku gitu. Oke, dia berusaha ngaku. Value plus di sana. Kamu kayak promosi diri kamu sendiri deh, ya. Kamu pengen banget dipuji gitu ya, ya ampun, kamu fuckboy yang luar biasa banget. Nggak usah dipuji, dari 50 orang aku aja udah bilang begitu. 50 orang yang diajak, kamu pasti buta semua. Canda guys, canda ya. Ntar 50 wanita itu semua nge-DM aku, kurang ajar kamu. Semua gini. Kita punya mata. Mesa, sorry Mesa, aku mukul sama. Oke, lanjut lagi, aku mau nanya, kamu tuh aku sampai nggak fokus, gagal fokus. Iya. Kamu, sorry ya, aku sampai mukul, keras lagi pukulanku. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, ntar akan berlanjut semakin keras kamu bikin lelucon kayak gini-gini, aku akan semakin keras mukul kamu ya. Iya, Oke. kita kan sekarang Nggak juga sih. Oke, lanjut lagi, kamu tuh fuckboy seperti apa sih? Kan banyak macamnya tuh fuckboy. Ada yang fuckboy yang cuma sekedar PHP-in cewek terus pergi. Ada yang fuckboy abis bungkus pergi yang bejat banget. Ada fuckboy yang mungkin punya attitude kali ya, dikit walaupun. Kamu yang kayak apa sih? Kalau aku dulu tuh sebenarnya kan ya kalau sama pacaran pasti ya. Sama pacaran pasti Sama ya. pacar kamu. Iya, Oke. benar, Jadi iya. ketika kamu jadi pacar, kamu tidak mencari wanita-wanita lain. Ini asalkan data lancar. Yang penting jatah lancar, oke. Data lancar nggak akan ada masalah. Justru aku tantangin buat selingkuh gitu. Biar kita cari sama-sama cari tahu apa sih dasar kita buat selingkuh segala macam. Oke. Kalau misalnya yang ya mungkin ketersinggungan, baca sama seorang itu pasti ada gitu. Oh, siapa nih yang tersinggung, kamu atau si cewek? Dalam hubungan itu pasti ada. Oh, kamu pun? Kalau misalnya dia chat sama cowok lain, Aku kamu nggak sih. Oh, kamu enggak. Oh. Aku nggak bisa cemburu orang, makanya sering dibilang kan kamu pacaran, tapi nggak cemburu. Ya sih. Tapi emang biasanya kalau udah ngelakuin do the best, kamu udah bucin sama cewek kamu, kayaknya nggak mungkin cemburu deh jadinya. Kayak gitu nggak sih? Nah, tergantung itu karakter orang guys. Oke, balik lagi sama karakter. Jadi kamu adalah fuckboy yang punya attitude. Masuk ke sana berarti ya? Ya boleh juga. Biar dipuji aja nih di Different People. Ya kan, karena aku mengakui diriku seperti itu. Aku nggak munafik gitu Oke. kan. Aku juga nggak menjanjikan apapun sama siapapun aku aja gitu. Dan aku selalu Oke. bilang aku akan single bahkan sampai tahun ini, bahkan sampai tahun depan aku akan single. Oke. Ya. Buat kamu Different People yang bisa bikin dia luluh, langsung komen di bawah ini. Siapa tahu kan tahun depan gitu, tahun depannya lagi berapa bulan lagi dia nikah gitu, dia insaf gitu kan. Ya nikah sih Who nggak? knows, tapi who knows ya kan. Nikah sih nggak. Mungkin kalau minggu depan kawin ya pasti. Assalamualaikum. Mama ngantuk ya. Minggu depan kawin anjir. Tapi kan ya enggak, maksudnya kalau ngomongin tentang kamu akan tobat dan menemukan wanita yang cocok sama kamu dan kamu setia sama dia, kan kita nggak pernah tahu kan. Jadi bahasanya bukan tobat, tapi emang fuckboy ini bukan jalanku untuk finding the one. Oke, jadi fuckboy ini agar dia menemukan wanita yang tepat. Entah siapakah dia, entah kamu. Siapa dia? Entah siapakah dia. Another one. Nah, kita mau ngebahas tentang tadi apa sih value lo di atas kasur. Waduh. Ya, Waduh. itu dah value totalitasnya di sana ya. Oh, totalitasnya seorang fuckboy itu dilihat dari di atas kasur. Enggak, aku. Oh, kamu.